pastilah. Pada hari ini untuk menyerahkan alat bukti tambahan terkait dengan ijazah palsu Jokowi. Intinya kita dari TPIP, Tim Pemburu Ijazah Palsu Jokowi. Jadi TPIP ini sebetulnya ini yang keempat kita datang ke sini menyerahkan alat bukti yang sekarang menjadi 20 alat bukti. Kalau nanti di dalam perjalanannya masih ketemu lagi ya kita serahkan lagi. Tapi intinya supaya pertama bagi Polri, ini Dumas, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat ini. Gitu. Lalu di sisi lain supaya masyarakat umum tahu bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan oleh rakyat karena sangat-sangat curiga kepada Jokowi yang memang punya ijazah palsu. Di satu sisi, di sisi lain, ternyata selama ini justru Polri lah yang ada di garis depan untuk melindungi kejahatan Jokowi tadi. Nah, masa sih sudah sampai segitu banyak alat bukti tidak dilakukan tindak lanjut, ya kan? Nah, tapi inilah dua hal penting bagi Polri untuk jangan melanggar perintah undang-undang tentang kewajibannya. Apa itu? Menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat. Jadi hukum itu harus ditegakkan sesuai dengan Undang-Undang Polri nomor 2/2002. Dan inilah yang kita lakukan. Tapi masalahnya kita berhadapan dengan aparat atau lembaga negara yang resmi yang justru berada di posisi untuk melindungi kejahatan Jokowi itu. Nah, ini secara besar, tapi kita harapkan dengan semakin banyak alat bukti, lalu semakin luas informasi kepada rakyat, maka ada upaya serius dari Polri justru tidak lagi melindungi Jokowi, tapi justru mendengar suara masyarakat. Nah, juga penting untuk kita sampaikan kepada Pak Prabowo. Polri ini kan berada di bawah kontrol atau pengaruh atau kekuasaan Pak Prabowo sebagai pemimpin tertinggi. Polri, Kapolri, dan semua aparat itu ada di bawah Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo kalau memang mau menjadi pemimpin rakyat, maka Pak Prabowo itu harus juga mengarahkan Polri supaya pengaduan masyarakat ini bisa dieksekusi, ditindaklanjuti. Seperti itu. Kalau boleh tahu, kalau untuk hari ini barang bukti tambahannya dalam bentuk apa? Barang bukti elektronik kah atau barang bukti seperti apa yang disebutkan? Ya, lebih banyak memang elektronik ya. Ada video, ada tulisan, ada mungkin penjelasan seperti itu. Secara umum itu. Tapi ini kan sebetulnya juga bisa ditemukan di sosmed. Ya gampang, jadi kita juga tidak melarang gitu. Kita membawa alat bukti yang justru sudah tersebar di publik. Oke, Ya. salah satunya apa berupa apa Pak? Video di media kah atau seperti apa? Video di media ada, video misalnya dialog di YouTube ada, tapi saya tidak punya detailnya, tapi itu sudah secara resmi disampaikan. Jadi sejak saya sebutkan tadi, sejak sebulan yang lalu, kita pertama kali datang dengan 12. Lalu datang lagi dengan 5 dan seterusnya. Seperti itu. Ini kan kedatangan keempat ya dari pihak TPIP ke sini Ya. bulan lalu melakukan laporan. Mungkin bisa dijelaskan kali ini ke Barreskrim laporannya apakah sama dengan laporan yang sebelumnya berkaitan dengan untuk membuka ijazah dari Pak Jokowi atau ada yang berbeda? Intinya adalah bahwa kita menggugat bahwa ini ijazahnya palsu. Lalu apa fakta pendukung kalau Anda menuduh bahwa ini palsu? Nah, itulah yang kita bawa. Sebetulnya itu. Secara esensial kita tuduh atau kita minta supaya diproses hukum oleh Polri dengan alat-alat bukti yang sudah kita siapkan. Ya, jadi tinggal ditelusuri aja gitu. Kalau memang orangnya perlu dipanggil, panggil. Karena di samping tadi selama ini kita anggap Polri melindungi Jokowi, UGM juga sama melindungi Jokowi yang sudah sangat jelas sebetulnya ijazahnya itu palsu. Walaupun sebenarnya dari Barreskrim tahun lalu sebenarnya sudah katanya mengklaim bahwa ijazahnya asli.
Ya, diklaim asli tapi dengan proses yang menyatakan bahwa ini identik. Ya, jadi tidak bahwa benar-benar di uji forensik, tapi lebih kepada upaya subjektif dari Polri untuk apa, dalam rangka tadi melindungi kejahatan Jokowi. Itu bukan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan penegakan hukum, bukan itu. Ya, jadi lebih banyak kepada apa ini upaya untuk terus melindungi Jokowi sejak bertahun-tahun sebetulnya ya, sejak 2023. Tapi kali ini desakannya seperti apa Pak dari KPK terhadap pihak penyidik Barreskrim begitu ke depannya ketika Desakan utamanya adalah untuk Polri bekerja sesuai dengan perintah undang-undang Polri, supaya pengaduan masyarakat ini memang alat buktinya sudah lebih dari cukup untuk ditindaklanjuti. Pada saat yang bersamaan kita juga mendesak Presiden Prabowo sebagai pemimpin tertinggi untuk juga mengendalikan ini, mengontrol ini Polri. Jangan justru terus ada di bawah pengaruh, di bawah bayang-bayang dari Jokowi. Itulah yang kita lihat. Nah, jadi mohon Pak Prabowo ya, jangan Anda hanya jadi presiden simbol, tapi yang berkuasa itu masih Jokowi, terutama di Polri misalnya. Pak, ini sedikit ada tanggapan bahwa sekarang proses pra-peradilan dari Bang Maisuri masih berjalan ya. Ini kalau dari Bapak sendiri melihat proses pra-peradilan ini seperti apa dan mungkin bisa disampaikan apakah ada pandangan lain gitu bagaimana dengan hasil pra-peradilan ini? Ya, saya kira soal bahwa teman-teman yang jadi tersangka atau penasihat hukum menempuh prapit, kita bisa memaklumi. Tapi itu hanya salah satu dari tuntutan yang lebih penting, bahwa yang kita tuntut adalah terjadinya proses hukum secara terbuka di pengadilan untuk menunjukkan asli tidaknya ijazah Jokowi. Itu lebih penting. Kalau peradilan ini jangan sampai nanti dilakukan berkali-kali, lalu ada keputusan dari kejaksaan ini di deponering. Nah, kita tidak mau itu. Nah, teman-teman yang ada di PH 2 kelompok teman kita ini, di Roy dan Dr. Tifa juga, kita berharap mereka memang serius. Tujuannya untuk pembuktian ijazah. Jangan sampai nanti berhenti di bahwa ini tidak dilanjutkan. Masing-masing damai misalnya. Oke lah, bukan kata damai, tapi proses hukum tidak dilanjutkan. Nah, itu kita tidak mau. Kalau seperti itu kan sandiwara namanya. Sandiwara ini tidak bisa menipu 290 ya. Sekarang udah lebih dari 290 juta rakyat Indonesia itu. Hasil perhitungan dari BPS terakhir sudah lebih. Nah, jadi artinya 200 bukan lagi 280, 290 juta. Jangan ditipu lah ya oleh sandiwara. Ya, terutama dari penegak hukum, apakah itu Polri, kejaksaan, dan kemudian di sisi lain dari teman-teman yang menjadi PH dari dua tersangka tadi. Kita mau dua teman kita ini konsisten. Karena kalau dari awal bilang 99,99%, itu harus diperjuangkan sampai titik akhir. Jangan justru berhenti dengan alasan prapit menang, tapi prosesnya tidak lanjutkan. Kita tidak mau itu. Kalau dari TPIP ini adalah agar segera diproses saja, itu pokok perkaranya. Ya, betul. Pokok itu yang materialnya yang lebih penting. Kalau soal prapit itu memang kita yang kita ikuti yang pertama memang terlihat bagaimana ya radikal dan zolimnya tindakan Polri. Maka mereka menang prapit, teman-teman ini. Tapi kan itu juga sekaligus menunjukkan siapa ini Polri. Yang saya sebut di awal tadi, mereka bekerja untuk Jokowi. Ya kan? Nah, jangan lagi ada upaya untuk menyatakan ini Polri sudah bekerja dengan benar. Tidak, ini bukti bahwa mereka sudah zolim kepada dua teman ini. Kemudian yang kedua, bukti bahwa mereka sebetulnya bekerja untuk Jokowi. Lalu Pak, ini langkah ke depan, ini kan memberikan alat bukti tambahan. Nanti langkah ke depannya akan seperti apa kalau memang tidak seperti itu? Ya, saya kira yang namanya Dumas juga kan diatur dalam Undang-Undang Polri, tidak bisa didiamkan. Cuma tinggal sekarang siapa yang menjadi pemimpin untuk mengendalikan Polri ini. Makanya tadi kita singgung Pak Prabowo, jangan biarkan lembaga yang ada di bawah kendali Pak Prabowo itu terus melanggar hukum, sementara di sisi lain melindungi kejahatan. Nah, kita tidak mau. Nah, ini kan artinya juga mencoreng nama baik pemerintahan Prabowo.
Yang kedua juga menunjukkan bahwa dia ada di bawah kendali Jokowi. Kita tidak mau punya presiden seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak. Satu lagi Mbak, yang ini Mbak, kami dari Watch mengatakan Jokowi itu PKI gaya. Apa dasar saya ngomong? Dari Kepres nomor 8 tahun 2024 bulan Februari, Jokowi antara memutuskan dalam D3065 PKI itu korban. Lihat, itu gambaran apa? Kok diam aja masyarakat ini yang sumbernya ini. Adalah pandangan dari Iya itu bukan pandangan di fakta, kok nggak dibahas. DPR MPR kan disusun riset teman saya November 2015 sudah menduga dan mengatakan polisi disusupi dan dikendalikan oleh PKI Baru seperti juga DPR dan MPR. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke Pak. Oh iya. Sedikit Pak, sedikit. Ada tambahan Pak? Banyak. Tadi kan kita disampaikan kalau misalnya ada 4 kali kehadiran dari PKI pada saat ini. Tadi kalau misalnya kita mengatakan juga bahwa alat bukti ini belum ada lanjutan. Selanjutnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Marwan, ini kedatangan tim IPB yang keempat. Saya hari ini membawa tambahan 4 barang bukti, alat bukti berbentuk rekaman video, berbentuk tulisan, dan berbentuk naskah. Harapan kami dengan tambahan 4 alat bukti yang menjadi jumlahnya 20 ini, ya Bareskrim dengan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang yang kami laporkan. Dalam hal ini yang kita duga itu pertama ya Jokowi, Pratikno sebagai otak, dan pelakunya ada si Eko Sulistyo. Dan kita berharap Bareskrim panggil ini orang, karena masalah kepalsuan ijazah Jokowi ini sudah cukup lama bergulir. Kalau saya secara pribadi mengatakan, saya yakinnya Jokowi tidak punya ijazah asli S1 UGM. Kenapa? Ya karena ijazah ini dia sudah berbohong berkali-kali, akan datang di pengadilan, akan saya tunjukkan, dan ini kelihatannya mendapat backup dari aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, dan dibiarkan oleh penyelenggara negara, oleh Presiden dan oleh DPR. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya berharap kedatangan kami keempat ini direspon dengan cepat. Kalau perlu kurang dengan alat bukti yang kami bawa itu, panggil kami. Yang kedua, kami minta juga kepada pemerintah. Dalam ini dari pemerintahan Prabowo. Jangan diam saja. Jangan diam. Ini bentuk tanggung jawab penegakan hukum. Jangan katanya hukum adalah panglima dalam satu negara demokrasi. Sekarang hukum itu adalah alat memperkuat kekuasaan yang berkuasa saat ini. Dan kemudian kita punya anggota legislatif yang punya hak untuk melakukan pengawasan, diam saja, buta tuli, masa bodoh, buta tuli dan masa bodoh dengan masalah pelanggaran hukum yang terang-terangan. Masalah ijazah palsu Jokowi ini bukan hanya karena palsunya ijazah dia, tapi dengan ijazah palsu dia ini tadi dari katakan dia udah menipu hampir 300 juta rakyat Indonesia. Kemudian dia mengambil manfaat dari ijazah palsu ini, berkuasa merusak lagi. Kalau saya katakan apa saja kerusakan yang dibuat oleh Jokowi yang berijazah palsu ini, mungkin tak cukup 1 hari menjelaskan. Karena itu kami saat ini walaupun Jokowi sudah tidak berkuasa, menuntut pertanggungjawaban terhadap kerusakan yang telah dibuat, bukan hanya karena ijazah palsunya saja. Nah, itulah yang perlu sampaikan, dan saya minta pertanggungjawaban polisi, tadi sudah jelas sekali, pemerintah termasuk legislatif, agar berperan benar sesuai perannya, tidak masa bodoh. Jangan sampai rakyat kemudian yang sudah teriak begini tidak direspon. Kalau tidak direspon, kalau rakyat yang mengambil pengadilan ini bahaya. Dan
kami pilih eksekutif yang dipimpin oleh presiden, kami pilih DPR yang dipimpin oleh sekarang Puan Maharani itu untuk mewakili kami, harus mewakili aspirasi yang dikehendaki rakyat, bukan aspirasinya si Jokowi brengsek ini dan begundal-begundalnya. Kalau seperti ini kita cap presiden pengkhianat maupun DPR pengkhianat. Karena apa? Karena dia hanya berpikir kepada kepentingan si Jokowi. Berapa bulan yang lalu saya katakan, mengusut ijazah Jokowi ini gak butuh 2 minggu selesai. Kalau mau jujur, kalau mau menegakkan hukum. Tapi sekarang nggak jujur. Jadi kalau ini juga tidak direspon, ya kita akan ambil langkah lain lah. Mungkin kita yang akan mengadilinya. Ya kita akan lakukan. Oh dia nipu kita 12 tahun ya nipu kita dan merusak kita. Kemudian perusakan itu akan dilanjutkan lagi oleh Jokowi dengan mengangkat anaknya yang namanya Gibran yang dongok konyol ini jadi wakil presiden. Ini karena mau melanjutkan perusakan terhadap bangsa ini. Melanjutkan perusakan. Nah, karena itu sekarang kita hari ini masih secara persuasif mendatangi penegak hukum yang diakui oleh negara dalam di Barreskrim untuk menyelesaikan. Kita nggak mengharapkan kita turun tangan. Kalau terpaksa, ya apa boleh buat. Kita nggak mau dihina kok sama manusia yang namanya Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami tadi diterima oleh Pak Ud di lantai 2. Tujuan utamanya kami menindaklanjuti proses Dumas 13 Mei yang lalu. Oleh di Dumas 3 orang, sebenarnya banyak. Tapi Dumas ini yang diprioritaskan masuk yaitu Bang Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan Pak Heru. Tujuan tadi itu pertama memberikan tambahan 20 bukti, nanti dijelaskan ya. 20 bukti kira-kira. 4 bukti lagi ya. Jadi 20 semua. 4 bukti lagi jadi 20. Nah, oleh karena itu ternyata ini sudah berjalan masuk di Barreskrim Mabes Polri tanggal 2 Juli. Artinya proses ini mulai sudah diperhatikan serius untuk ditindaklanjuti. Tentu proses penindaklanjutan ini yaitu menyangkut soal masalah ijazah palsu, ya, yang ada hubungannya dengan Pratekno, yang ada hubungannya dengan Eko, Listio, dan beberapa orang ya. Ya, dugaan-dugaan itu kan tinggal dicek nanti, diperiksa. Harapan kami ini equality before the law itu harus ada, jangan sampai ada kepincangan. Mungkin itu yang dari saya yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Jenderal. Jadi gini, ini yang hadir ini bukan cuma Pak Jenderal, banyak ya, tapi ada akademisi juga, ya, para profesor juga, para peneliti juga, para profesional juga, para aktivis dan tokoh. Ini yang bisa kita ditampung kan cuma 40-50 orang gitu. Sebenarnya di luar masih ada lagi 50 lebih. Tapi oke lah, kami ini termasuk ada juga mantan Hakim Agung, beliau ini. Kenapa beliau datang? Karena melihat memang situasi ini sudah tidak seperti biasa. Ini mengganggu aktivitas kestabilan nasional. Justru itu makanya berpikir saya sebagai Hakim Agung mantan, saya harus juga datang menyampaikan. Mungkin itu dari saya sebagai koordinator. Nanti disampaikan dulu runtun dari Bang Rizal Fadila. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami memasukkan kembali ke Barreskrim ini 4 bukti tambahan. Seperti janji terdahulu bahwa akan terus-menerus kita ajukan bukti untuk mendesak segera pihak Barreskrim menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya sampai kepada membuat surat perintah penyelidikan. Jadi nanti mulai bergerak lah, karena buktinya sudah cukup. Pada tanggal 13 Mei yang pertama kita datang ke Barreskrim, kita masukkan 6 buah bukti. Pada tanggal 4 Juni 2026 5 buah, jadi sudah 11. Lalu 1 Juli 2026 5 buah.
dan hari ini kami ajukan 4 buah tambahan. Sehingga total 20 bukti yang sudah kita masukkan ke pihak Barreskrim ini. Dan dari pihak Barreskrim sudah ada jawaban bahwa tadi sebagaimana diantarkan tanggal 2 Juli ya, yang lalu itu sudah sampai ke tingkat Barreskrim. Barreskrim akan segera mendisposisi perintah dan sebagainya sebagai tindak lanjut. Berarti memang ini dibaca secara serius. Gitu ya, kita berharap tindak lanjutnya sampai kepada surat perintah penyelidikan yang nantinya ke penyidikan dan pihak nama-nama yang kita sampaikan dipanggil, diminta keterangannya. Pada hari ini kita ajukan 4. Apa saja 4 itu? Ya, 4 itu pertama, ini sebagai penjelasan, video berita kompas.com, Jokowi tunjukkan ijazah kepada relawan Projo dan mantan Menteri Budi Ari di kediaman Jokowi Solo 24 Oktober 2025. Padahal sejak 23 Juli 2025 ijazah yang dimaksud sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita membuat konklusi ada 2 ijazah. Ijazah yang satu dipegang oleh Jokowi dan nanti akan ditunjukkan menurut mantan Menteri Budi Ari itu dan Projo juga yang lain sangat yakin betul ditunjukkan di situ katanya ijazahnya itu. Berarti ada yang dipegang oleh Jokowi. Sementara 23 Juli itu kan Oktober itu sudah disita oleh Polda Metro. Sedangkan kami juga gitu kan, baik itu tersangka maupun kuasa hukum bulan Desember melihat langsung ada gitu. Jadi kesimpulannya adalah kok ada 2 ijazah ini, pasti salah satu palsu atau dua-duanya palsu. Itu nggak mungkin ada ijazah 2 gitu kan. Itu yang pertama tuh gitu kan yang disampaikan Pak Barreskrim, tolong periksa dong ini gitu, jelas kok itu. Yang kedua ya, video konferensi pers kuasa hukum Jokowi yang menyatakan bahwa Jokowi akan tunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi nanti di pengadilan. Dengan ini terbukti tadi. Jadi penguatan ada 2 ijazah ini. Jokowi mengantongi 2 ijazah, yang satu dipegang oleh pihak Polda, yang satu oleh pihak Jokowi. Wih, serius ini, gitu ya. Kemudian kita menduga siapa yang punya lebih kompeten untuk bisa kemungkinan memalsukan. Maka kemungkinan yang punya relasi kuasa Polda Metro Jaya. Karena Polda Metro Jaya itu pernah menangkap 8 orang pemalsu ijazah dari Pasar Pramuka, gitu kan. Oleh karena itu punya hubungan relasional dengan para ahli-ahli pemalsu. Sehingga kalau dipertanyakan antara kemungkinan Jokowi yang bisa memalsukan dengan Polda Metro Jaya, lebih kuat kemungkinan Polda Metro Jaya yang memalsukan. Jangan-jangan gitu kan, yang diperlihatkan kepada kita itu kuatan itu. Palsu, gitu. Ya? Karena pada waktu itu, ini saya sampaikan saja ini, pada waktu kita melihat Pak Dir Reskrimum, Pak Imanuddin mengatakan, saya akan menyampaikan ini, tapi saya gelisah, nggak bisa tidur katanya. Tuh, jadi sekarang kepikiran oleh kita, kenapa nggak bisa tidur? Mungkin ada sesuatu yang janggal yang dibuat sebagai alat bukti itu. Nah, Pak Barreskrim periksa Pak Polda Metro. Itu maksudnya. Ini masalahnya serius loh. Jangan-jangan Polda Metro ikut serta terlibat dalam proses pemalsuan. Wih, serius ini. Gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, podcast Madilov Margi Syarif dengan Subhan Pala bahwa salinan ijazah Jokowi di KPUD Solo, di KPUD DKI, dan KPU Pusat perlu otentikasi dengan ijazah analog oleh Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang kearsipan. Ini dasar penguatan bahwa nanti salinan ijazah Jokowi itu tidak otentik atau palsu. Maksudnya begini Bapak Ibu ya, yang ada di KPUD Solo masuk, kemudian itu 2 kali itu 2005, 2010, 2 tuh. Kemudian KPUD DKI itu kan sekali, hanya 2 tahun usianya, 2012. Kemudian 2014 pusat, 2019 pusat. Jadi ada 5 itu yang dimasukkan. Dan 5 itu semua tidak bertanggal. Yang kita kemarin pada saat kita di sini konvers menyatakan kalau tidak bertanggal itu palsu itu. Itu dibikin di mana? Dugaan terkuat di Pasar Pramuka dibikinnya dokumen-dokumen itu gitu ya. Nah, maksudnya kalau ini Subhan Palal ini sampai mengeluarkan satu gambaran aturan bahwa dokumen tadi harus diautentikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Autentikasinya itu menyangkut karakteristik kertas, karakteristik tinta, kemudian stempel, tanda tangan, gitu kan. Kemudian sampai juga kepada tulisan tangan, gitu ya. Itu Tanggal, semuanya. tanggal juga ya. Itu di situ mah harus diidentifikasi, autentikasi. Autentikasi itu beda dengan identifikasi. Beda. Kepolisian sampai identik. Ya, bukan Tapi Arsip Nasional sampai otentik. Jadi sebenarnya dokumen yang di KPUD DKI, KPU Pusat itu harus ditarik dengan analognya yang ada di Polda Metro, kemudian autentikasinya di Arsip Nasional Republik Indonesia. Maka akan ketahuan bahwa dokumen itu tidak otentik. Ya, ini dugaan terkuat kita sehingga kita mendorong Barreskrim untuk segera melangkah. Yang keempat, video podcast wawancara Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra dalam Obor Rakyat Tribun bahwa menurut Mensesnek Prasetyo, Presiden Prabowo mengetahui bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Mensesnek dan Presiden patut diminta keterangan. ya, dipanggil. Iya, kalau dia itu tahu, kata Mensesnek, tahu Pak Prabowo itu bahwa itu palsu, berarti Barreskrim harus meminta keterangan kepada Prabowo dan Mensesnek, termasuk kepada Wamensesnek yang namanya Yuri Andriantoro. Itu tadinya ketua KPUD DKI. Yang diduga kuat di situ mulai terjadi pemalsuan dokumen. Begitu, pemalsuan dokumen itu waktu gubernur. Nah, KPUD-nya itu Yuri Andriantoro yang kemudian menjadi Wamensesnek. Jadi ada Mensesnek, Wamensesnek, dan Presiden Prabowo. Wih, masalah besar ini. Dan yang terakhir lagi, Yuri Andriantoro itu menjadi ketua KPU Pusat juga waktu zaman Jokowi, menggantikan Husni Malik yang meninggal misterius itu meninggalnya, almarhum, ya kan, karena bisul-bisul, merembet katanya bakteri, meninggal dalam waktu yang cepat, aneh itu. Digantinya oleh Yuri Andriantoro, itu yang jadi Wamensesnek. Jadi ini adalah skandal besar dalam konteks berbangsa bernegara kita yang terkait dengan ijazah palsu Joko Widodo. Terakhir kalimatnya ya. Dengan tambahan bukti ini, kiranya Barreskrim Mabes Polri dapat segera menerbitkan surat perintah penyelidikan segera. Karena ini sudah tidak bisa lagi ditunda-tunda. Ini bukti-bukti yang sangat kuat. 20 bukti sudah kami ajukan. Maka saatnya Barreskrim mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Jakarta 15 Juli hari ini yang mengadukan Rizal Fadilah Esa, Rustam Effendi, Haji Heru Purwanto Esa. 3 saja yang mengajukan, tapi kita mewakili bersama dari tim pemburu ijazah palsu Joko Widodo. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inilah yang kita masukkan barusan dan itu menjadi
sesuatu yang menggerakkan roda Bareskrim untuk segera melangkah. Oke, jadi ini kita bergerak namanya TPIP, tim pemburu ijazah palsu. Nah, sedikit mungkin dari pelapor juga sekarang ini yang hadir Pak Haji Heru, monggo biar sebentar disampaikan. Baik, terima kasih. Habis itu Rustam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu padu masyarakat di sini menyampaikan sekaligus mewakili Wiwatch. Jadi kita lihat bahwa semua bukti ini sebenarnya sudah beredar di mana-mana, sudah di media dan orang sudah tahu semua. Kami di sini hanya mengkompilasi dan menyampaikan secara resmi, secara formal ke Bareskrim agar Bareskrim menindaklanjuti fakta ini. Jadi kami tunggu bagaimana sikap dan keputusan dari Pak Polri agar fakta-fakta ini menjadi suatu hal yang menjadikan alat bukti yang bisa dianggap. Dan kemudian ada 3 nama yang perlu kita sampaikan di sini. 3 nama itu mohon dengan hormat agar dipanggil untuk diperiksa, yaitu Pratikno, Joko Widodo, dan Eko Wisnu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ada Rustam Effendi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan dari saya, sudah banyak dijelaskan oleh Kang Rizal Fadilah, Bang Azam dan lain-lain. Saya cuma berharap kepada institusi Polri, terutama Bareskrim Mabes Polri, segera menindaklanjuti laporan kami atas nama-nama Eko Sulistyo, Pratikno, dan Joko Widodo. Karena apa? Diduga kuat orang inilah yang membuat ijazah itu di Pasar Pramuka. Nanti akan berkembang ke nama-nama lain yang mungkin nanti akan saya sodorkan nama-nama itu yang memang mengakui bahwa dia ikut bersama Eko Sulistyo ke Pasar Pramuka untuk membuat ijazah palsu Jokowi itu yang mukanya tidak mirip dengan Jokowi. Artinya memang keputusan dari apa yang dikatakan Bareskrim identik dan UGM menyatakan asli, saya nyatakan itu bohong besar karena ijazah itu memang dibuat oleh Eko Sulistyo, aktivis PKI yang ternyata memang aktivis PKI itu ada gitu. Salah satunya Eko Sulistyo. Tidak diduga, memang Eko Sulistyo itu aktivis PKI. Jadi di kalangan kami aktivis, kalau kalian tanya siapa Eko itu pasti akan nyatakan dia aktivis PKI. Jadi memang rezim Jokowi itu tidak lepas dari kegiatan PKI. Buktinya apa? Buktinya ada yang bernama Eko Sulistyo yang memang aktivis PKI yang diduga kuat membuat ijazah palsu Jokowi itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada sidang PMH ya, perbuatan melawan hukum. Nah, ini kebetulan yang hadir. Monggo, silakan. Ini KPU kan tidak hadir, diminta hadir. Ada Bang Cek juga, Pak. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa laporan dari Rizal Fadilah dan Rizal Fadilah CS, saya katakan Rizal Fadilah CS ini adalah laporan yang kedua ya. Ini laporan yang kedua. Ya, laporan yang kedua. Nah, terus kemudian tentu melihat profesionalitas dari Bareskrim, saya yakin Bareskrim akan segera melakukan langkah-langkah hukum. Paling tidak Bareskrim harus segera melakukan lidik. Ya, penyelidikan dan penyidikan harus segera dilakukan. Karena biar bagaimanapun juga masyarakat masih mempercayai kepolisian dalam hal ini Bareskrim untuk menindaklanjuti laporan dari kawan-kawan Rizal Fadilah CS ini. Mudah-mudahan Bareskrim segera mengambil langkah-langkah hukum yang bermanfaat untuk kita semua. Paling tidak ini bisa menjadi untuk mendapatkan satu kebenaran, karena di beberapa tempat pun di pengadilan, terutama di Pengadilan Jakarta Pusat, kami pun sedang melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ya, dari Bonatu Asilalahi, itu yang menyangkut masalah legalisir ijazah Jokowi ya. Ini sedang berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu dari saya, terima kasih. Selanjutnya, oh,
Prof. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat permasalahan ini dari sudut pandang sebagai akademisi dan sebagai yang mendalami masalah ekosistem. Saya sebagai tenaga pendidik, sebagai dosen sudah 45 tahun lebih. Mulai karir saya dari kepala biro akademik, wakil rektor sampai ketua sekolah tinggi. Jadi saya memahami proses seseorang itu mulai dari mendaftar sampai dia itu yudisium sudah wisuda. Kemudian di mana dokumen itu disimpan? Ya. Kalau dulu memang tidak begitu baik arsipnya, tapi sekarang sudah. Kita ada pangkalan data gitu. Jadi lagi ini. Tapi dari seluruh proses yang saya amati, sejak munculnya permasalahan ini saya gundah sekali. Nah makanya dengan saya hadir pada hari ini, kita harapkan Bareskrim berbuat yang baik untuk itu. Karena saya adalah salah satu murid dari Kapolri Awaludin Jamin. Tahun 76 saya dikirim ke Eropa untuk belajar mengenai bagaimana kita melakukan administrasi yang baik. Ingat, Hugeng itu adalah panduan kita di dalam menegakkan kebenaran. Jadi polisi, jagalah marwahnya. Dan kita harapkan tidak banyak lebar pengalaman saya sebagai tenaga pendidik dan juga sebagai mantan ya PR di PLN, BUMN terbesar dan Vice Presiden di PLN. Jadi kita hidup ini mari mengabdilah untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang telah dimosikan oleh Muhammad Natsir, Perdana Menteri dan pencetus NKRI yang luar biasa ini. Dari saya sekian, sekali lagi himbauan terhadap Polri, jagalah marwah Anda ini. Saya juga dari keluarga Polri. Ada jenderal keluarga saya, ada perwira, dan ada tamtama. Ya, jadi kita ini semua harus berjuang untuk kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, untuk yang sesuai dengan preambul Undang-Undang Dasar. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Bravo Mabes Polri, tegakkan keadilan. Merdeka! Allahu Akbar! Mbak Kurnia, beliau ini adalah advokat juga dan beliau juga dijadikan tersangka dalam kasus yang tidak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kami selaku TPIP pada hari ini menyampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban keseriusan kami melaporkan peristiwa ini, bahwa hari ini merupakan kedatangan kami yang keempat ke Bareskrim setelah kami melaporkan pada tanggal 13 Mei 2026 dengan membawa 6 bukti, kemudian datang kembali pada tanggal 3 Juni dengan membawa 5 bukti, dan terakhir kemarin kami datang 1 Juli dengan membawa 5 bukti. Hari ini kami membawa 4 bukti, ya, sehingga total ada sekitar 20. Kami mengatakan yang sudah disampaikan secara panjang lebar oleh abang kami Rizal Fadila tadi, bahwa sebenarnya sudah banyak bukti-bukti, ya, seperti pemberitaan dari Kompas.com, ya, kemudian ada wawancara-wawancara dengan berbagai podcast, ya, dan selain sebagainya. Di antara yang demikian itu ada satu yang paling menarik, yaitu kesaksian dari mantan BIN yang bernama Sri Rajasa Chandra. Dalam podcastnya bersama Manilog dengan hostnya Margi Sarip, mengatakan bahwa sesungguhnya Presiden dan Mensesnek tahu. Kalau Presiden tahu, itu berarti Presiden Prabowo Subianto. Mensesneknya adalah Bapak Prastio Hadi, ya. Bahkan Wamensesneknya kala itu pernah menjadi Ketua KPU, ya, dalam rangka Pilgub DKI, ya, Pilgub DKI tahun 2012, ya. Pada saat itu Wamensesnek hari ini ada 2 orang, yaitu Bapak Bambang Eko Suharyanto, tentu bukan ini yang dimaksud, tapi satunya lagi yaitu Bapak Juri Ardiantoro, ya. Oleh karena itu hendaknya mulailah membuka diri, ya, untuk seterang-terangnya membuka kejujuran ini bagi masyarakat. Karena apa? Karena Juri Ardiantoro ini adalah Ketua KPU DKI Jakarta pada Pilgub 2012, dan beliau saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPUD karena pendaftarannya itu adalah tanggal 13 sampai dengan 19 Maret 2012, ya. Nah, oleh karena itu jika Anda tidak melaksanakan karena duty to act, ya, atau tugas Anda untuk melaksanakan tersebut, maka kami ingin mengatakan akan terjadi kejahatan dikarenakan melalaikan tugas-tugas, ya, atau delik by omission delik, ya, karena pembiaran dan tidak melaksanakan tugas, dan ini adalah sebuah kejahatan.
kesempatan. Oleh karena itu kami menyampaikan agar rakyat Indonesia pelan-pelan sudah mulai terbuka. Silahkan Anda simak detik demi detik. Kami TPIP mencintai Indonesia dan kami akan membuka ini dengan seterang-terangnya. Oleh karena itu tidak hanya membutuhkan kami, tapi membutuhkan sinergi antara kami dan tentu saja Presiden Republik Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, untuk terakhir, kalau kita bicara TPIP, tim pemburu ijazah palsu, ini ada hubungan juga dengan TPUA. Dan selain dari itu juga ada hubungan dengan TAKA, tim anti kriminalisasi ya. Amor sedikit aja. Boleh. Ini Jenderal Marsikal nih, Pak, sedikit aja sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan media, saya hormati, saya banggakan. Untuk sekian kalinya kami datang ke Barreskrim dalam rangka kita ingin membongkar ijazahnya Jokowi. Sekarang sudah ada TPIP. TPIP itu apa? Tim pemburu ijazah palsu. Kalau dulu kita masih pemburu ijazah Jokowi, sekarang kita yang pemburu ijazah palsunya Jokowi. Jadi kita yakini bahwa Jokowi punya ijazah adalah palsu. Saya tadi barusan bersidang di Jakarta Pusat dalam rangka kami membuat KPU Pusat, KPU DKI, KPU Solo, Bawaslu Pusat, Bawaslu DKI, Bawaslu Solo, dan 2 dekan Fakultas Kehutanan serta rektor. Jadi ada 9 yang kami gugat. Kenapa kami gugat? Karena ijazah yang dipakai oleh Jokowi ketika mendaftarkan diri menjadi calon wali kota Solo 2005-2010, kemudian calon gubernur 2012, selanjutnya calon presiden 2014 dan 2019, itu menggunakan ijazah yang kami punya, fotokopinya. Kami dapat dari KPU. Dari fotokopi yang kita lihat, yang kami temui, itu sama fotonya. Dan itu jelas secara persyaratan legalisasi tidak memenuhi syarat. Oleh karena itulah kenapa kami gugat. Mestinya KPU tidak bisa menerima itu. Tidak bisa menerima persyaratan yang legalisasinya tidak memenuhi syarat. Karena sesuai dengan Undang-Undang 30 2014 di pasal 73, di situ ditetapkan ditentukan bahwa setiap legalisasi ijazah harus ada tanggal, tanda tangan dan sebagainya. Itu tanggalnya tidak ada. Itu tidak jelas bahwa itu melanggar aturan. Nah, dari yang kami terima dan ini kami dapatkan semuanya dari peneliti kita, Bung Bonatua, yang sudah diterbitkan bukunya bahwa menyatakan Jokowi tidak punya ijazah. Nah, ini ijazahnya sama semuanya. Dari Solo, wali kota, DKI, gubernur, kemudian presiden, sama ijazahnya. Dan ijazah yang dipakai jelas palsu. Kenapa saya bilang palsu? Karena fotonya bukan foto Jokowi. Fotonya jelas kelihatan dari ya pakai kacamata, berkumis, bibir tebal, gigi pun beda sama Jokowi yang sebenarnya. Telinga, dan kalau bilang wajahnya tuh pasti berbeda. Ini sudah menunjukkan bahwa ijazah Jokowi palsu. Oleh karena itulah kami selalu membersamai, kami dari DPP TNI maupun dari GMKR membersamai tim pemburu ijazah palsu. TPIP yang saat ini memberikan lagi bukti, berapa bukti? 20 bukti. Untuk apa? Untuk supaya Barreskrim bisa menindaklanjuti. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menghimbau Pak Kabar Reskrim, kemudian juga Pak Kapolri, tunjukkanlah profesionalisme Polri, tunjukkanlah bahwa Polri sudah reformasi. Ya, kita harapkan polisi harus reformasi. Kita tunggu, kita lihat dan kita minta yakinkan kepada halayak bahwa polisi sudah mereform dirinya sehingga menjadi polisi yang profesional, melaksanakannya sejujur-jujurnya, seadil-adilnya. Kami harap kepolisian kita semua
rakyat Indonesia tidak gaduh. Kita sudah dipecah belah oleh namanya Jokowi karena ijazahnya. Kalau Jokowi punya jiwa negarawan, mestinya beliau datang tunjukkan ijazahnya. Kalaupun ijazah memang palsu, udahlah minta maaf pada bangsa kita. Kita bangsa pemaaf. Tapi kita sudah tidak gaduh lagi mengenai ijazah ini. Ini bertahun-tahun habis waktu kita untuk mengurusi ijazahnya Jokowi yang palsu. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi pada rekan media. Ya, jadi kami masih tersisa ya TPUA ini ada saya sebagai sekjen, ada Bang Kurnia sebagai bedun, dan ada Rizal Fadila sebagai wakil ketua umum. Begitupun juga kita sebagai penasihat hukum TAKA. Dan ini kebetulan ada TAKA juga penasihat hukumnya, karena ini berjuang satu bagian. Silakan, Mbak Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim TAKA yang selalu membersamai di mana di sini ada kegiatan yang ingin memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Tetapi kami akan tetap pegang lurus memperjuangkan kebenaran. Selain itu kami mohon kepada Bapak Kabareskrim bahwa berkas ini sudah, yang menurut informasi tadi sudah masuk dan sudah ada di sekitar 12 ini sudah ada di meja Bapak. Tolong Pak segera diperiksa, segera proses sebagaimana mestinya menurut SOP ya Pak, SOP dari pihak kepolisian sesuai dengan hukum acara dan perkap. Intinya permasalahan ini kalau tidak segera dibuktikan kebenarannya, apakah betul ijazah itu asli atau palsu, selamanya masyarakat akan tetap terus berjuang memburu ijazah palsu, seperti halnya dengan tim pemburu ijazah palsu. Dan kami selaku penasihat hukum atau kuasa hukum dari TAKA tetap akan membersamai sampai kapanpun selama perjuangan ini tegak lurus untuk kebenaran. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.